Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Baik. Sehat kita semua. Amin. Semuanya sehat. Amin. Hampir saya tadi terlambat ya, tapi ternyata Tuhan tepatkan waktu persis. Amin. Setengah 8 nyampe di depan, tapi saya masih mau masuk lagi ragu-ragu. Oh ini mau makan lupa kata karo ya. Salahnya nih. Tempatnya kok di sini. Ternyata saya yang jual makanan bilang, oh iya betul sebelah. Baik, saya hari ini saya udah kenal semua ya. Yang berperkenalan nama saya udah tahu, nama saya Yuswanto. Hari ini saya akan membawakan sesi untuk apa temanya? Bisnis yang benar dan yang baik dan benar ya. Bisnis yang baik dan benar, membangun relasi atau menghancurkan relasi. Ini yang bikin tema siapa sih? Susah-susah gampang nih bikin temanya ya. Oke. Baik. Dalam berbisnis perlu nggak kita punya relasi? Perlu. Kenapa perlu? Kenapa kok bisnis itu perlu relasi? Kenapa? Ya, berdasarkan beberapa penelitian yang saya tahu bahwa berbisnis itu ada 3 aspek. Pertama adalah corporate branding. Sejauh mana perusahaan itu dikenal dan sejauh mana perusahaan itu punya peranan di dalam suatu produk. Misalnya katakanlah, oh perusahaan ini sudah lama sekali, sudah sangat berpengalaman di bidang produk tertentu, dia punya nama, punya corporate branding. Ya, seperti misalnya perusahaan-perusahaan besar dalam bidang makanan itu kan terkenal kan, brandingnya sudah begitu kuat sehingga orang yakin lah ini pasti makanannya selalu berkualitas dan baik. Contoh. Yang kedua adalah produk, ya kan? Produknya masih bagus, kualitasnya oke, harganya juga oke, kan? Promosinya kencang, diskusinya gampang sebagainya. Yang kedua produk. Yang ketiga adalah apa? Relasi. Ternyata dari hasil survei yang saya pelajari selama ini dan pengalaman saya sendiri, orang membeli satu produk atau bisnis itu berkembang dengan baik karena apa? Pertama, corporate branding memberikan kontribusi 20%. Ya. Jadi, kalau perusahaan itu menjadi makin dewasa, semakin terkenal, mendorong orang untuk berbisnis dengan dia 20%. Kalau produk yang dijual itu cukup baik, cukup dikenal, juga memberikan kontribusi 20%. Tapi yang namanya relasi itu memberi kontribusi yang paling besar itu 60%. Artinya apa? Bahwa bisnis itu berkembang atau tidak tergantung kepada bagaimana dia punya apa? Nah, kalau saya bicara relasi, kira-kira bayangan Bapak Ibu sekarang apa? Relasi bisnis itu kira-kira apa? Yang masuk relasi bisnis. Partner bisnis saja, sesama pengusaha yang baik, atau apa? Iya. Customer, apa lagi? Supplier, apa lagi? Karyawan. Satu negara yang berkembang dengan baik, karena apa? Karena mereka kaya, karena mereka punya tambang yang hebat, mereka punya minyak, karena contoh, Singapura kotanya negara kecil kan? Nggak punya apa-apa kan dia? Kenapa dia? Yang hebat ya? Manusianya. Demikian juga bisnis. Kalau bisnismu punya produk yang hebat, punya mesin yang canggih, tapi kalau SDM-nya nggak beres, selesailah. Relasinya menjadi. Ya. Jadi kalau bisnis yang baik dan benar, membangun relasi atau menghancurkan relasi, pasti akan membangun. Nah, sekarang kita mau masuk kepada kayak apa sih pengertian bisnis yang benar itu. Ya, kalau bisnis yang benar, pasti akan membangun relasi yang kuat dan akan membangun relasi yang benar.
Mari kita lihat. Relasi bisnis adalah hubungan antara atau interaksi yang terjalin antara dua atau lebih entitas bisnis yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama atau saling menguntungkan. This is the basic. Ya, kalau kita mau berbisnis, maka pertama harus bisa saling menguntungkan kepada relasi bisnis itu sendiri, ya, dan punya tujuan yang sama. Kalau relasi bisnis kita tidak punya tujuan yang sama dan tidak saling menguntungkan, maka relasi kita akan menjadi rusak. Kalau relasi bisnis kita rusak, maka bisnis kita tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, mari kita lihat apa itu dengan bisnis yang baik. Pertama adalah harus tulus. Kita harus betul-betul berbisnis dengan tujuan yang baik. Kalau tujuan bisnis itu cuma ya hit and run saja, cari kesempatan saja, tidak dengan baik dengan tulus, artinya bisnis kita bukan bisnis untuk jangka panjang yang benar. Ya. Kemudian, dia berkatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul-betul tulus. Saya berbisnis dengan tujuan yang tulus dan baik. Apa dengan tulus baik itu? Ketulusan dalam bisnis adalah landasan yang sangat penting karena setiap keputusan bisnis harus didasari pada etika dan moral-moral yang baik. Kalau kita berbisnis tidak punya etika, tidak punya dasar moral yang kuat, maka bisnisnya bukan bisnis yang tulus. Contohnya, dan tidak beretika, mengeruk untung sebesar-besar. Kalau perlu, dicurangi, ya kan? Dikasih produk yang kualitas tidak baik, tapi dikemas sedemikian rupa yang seolah jadi barang yang berkualitas. Ada tingkat kecurangan, itu adalah bukan bisnis yang tulus dan harus punya moral yang baik. Oke? Kolose 3:2 mengatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagian upah Kristus adalah Tuhan dari hamba. Oke. Pertama adalah jangan pernah menipu. Berbisnis sekali Anda menipu selesai. Karena apa? The power of mouth itu kuat. Sekali saya belanja membeli satu produk dan saya tertipu, saya akan menyebarkan berita ini seluruh dunia. Jangan pernah menipu. Sekali kita menipu, kita sudah menggali lubang jurang untuk kematian bisnis kita. Tidak bisa dihindari dan bisa ditiru. Ya, maka dikatakan apa? Jauhlah penipuan dan cari keuangan yang secara jujur. Itulah prinsip moral etika berbisnis. Ya, jadi berbisnis harus betul-betul punya etika yang baik, punya moral yang baik. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa kalau kita berbisnis jangan pernah berpikir mau menipu. Sekali kita tidak jujur, selesai. Ya, karena berita positif biasanya tidak terlalu diviralkan ya. Kalau orang baik itu pasti diam aja. Tapi begitu sekali Anda sudah jelek, beritanya itu langsung melebar kemana-mana. Ya, orang lebih suka menyebarkan berita-berita yang negatif daripada berita-berita yang positif. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, pengeluaran talenta Matius 25, 14-30 saya dibacakan. Pertama gini, kembangkan apa talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Setiap orang itu pasti punya talenta. Itulah itu. Ya, Tuhan selalu pasti memberikan talenta kepada setiap manusia ciptaannya. Oleh karena itu, kalau Tuhan berikan talenta, kira-kira bisa nggak setiap orang berbisnis? Ya? Ada nggak orang bilang, wah, gua nggak mampu deh, gua nggak bisa berbisnis, gua ibu rumah tangga saja lah. Gitu? Atau semua orang bisa berbisnis? Semua orang bisa berbisnis. Karena apa? Ada
nggak bakat ya jadi pengusaha. Saya nggak bakat menjadi pebisnis. Saya lebih cocok sebagai ibu rumah tangga saya. Atau saya lebih cocok sebagai pekerja saya. Kenapa? Tidak menggali talenta. Setiap orang pasti punya talenta. Dan Tuhan sudah berikan itu. Sebagai apa? Pada saat dia menciptakan manusia, dia sudah menanamkan segala sesuatunya untuk kehidupan manusia. Dia tahu betul bahwa apa yang dia ciptakan manusia oleh Tuhan adalah makhluk yang paling apa? Paling lemah. Tapi dia beri kelebihan. Apa kelebihannya? Akal budi, berpikir, sebagainya. Nah itulah yang dia tanamkan agar supaya manusia bisa hidup. Nah kita sebagai manusia seringkali tidak menggali talenta. Gitu. Artinya apa? Itu sendiri bisa. Oke? Bisnis harus dapat menjadi berkat bagi orang lain, karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Kalau kita mau berbisnis yang benar, maka bisnis itu harus bisa menjadikan berkat bagi orang lain. Ya. Bisa bermanfaat, memenuhi, memecahkan solusi, mencarikan jalan keluar. Bukan hanya mencari kepada keuntungan pribadi, ya, bukan. Tetapi betul-betul apa yang kau bisniskan itu betul-betul bisa memberikan solusi kepada orang lain, ya, kepada masyarakat, kepada karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Ini yang menjadi landasan utama. Kalau bisnis itu tidak bisa menguntungkan orang lain, apa contohnya bisnis yang tidak menguntungkan orang lain? Bisa, Pak. Seorang yang beredar nih, banyak ditangkap-tangkapin lagi. Bisnis yang tidak menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Ini lagi tangkap-tangkapin semuanya. Tahu kan? Bisnis yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan penderitaan orang lain, di squeeze, diperes demikian rupa, tetapi keuntungan masuk ke dirinya. Ini ya bukan bisnis yang benar. Lanjutkan ya. Nah, ciptakanlah produk yang bermanfaat. Apapun juga jenisnya. Ciptakanlah sesuatu yang punya manfaat. Manfaat buat siapa? Buat orang lain. Itu nomor satu. Ya, jangan membuat produk yang tidak ada manfaatnya. Ya. Oke. Nah, di dalam berbisnis harus ada tanggung jawab sosial. Ini. Kalau kita sudah berbisnis dan berbisnis kita menjadi besar dan tumbuh, jangan lupa bahwa kita masih punya yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Makanya banyak sekarang perusahaan-perusahaan punya program CSR. Ya kan? Kenapa? Karena dia lakukan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Karena apa? Kalau dia tidak punya tanggung jawab sosial, tidak punya CSR yang baik, maka dia akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Bayangkan saja kalau Anda punya rumah yang begitu mewah, yang begitu hebat, di tengah-tengah perkampungan yang kumuh, apa yang terjadi? Pasti akan banyak terjadi pertentangan, ya kan? Orang-orang yang tidak suka, menjadi mencari-cari dan sebagainya, malah tidak dia amankan. Tapi kalau ada CSR, inilah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya bisnis itu juga bisa terproteksi. Ya? Membantu mereka yang membutuhkan melalui dukungan dana, waktu, sumber daya sebagai panggilan haruslah dipenuhi. Bukan hanya kepada masyarakat dan rekan bisnis saja, tapi kepada karyawan itu sendiri pun perlu diperhatikan hal seperti ini. Seringkali saya menemukan beberapa rekan-rekan bisnis yang kalau ngobrol dengan saya, mereka mengatakan bahwa wah, karyawan ini benar-benar pada nggak beres semua, minta duit terus, dikit-dikit naik gaji, dikit-dikit hitung.
Sering ya kalian gitu ya? Berapa kali saya dengar? Terus saya tanya, kalau sampai SDM-mu bersikap seperti itu, dan apa yang sudah kau berikan kontribusimu kepada mereka? Itu pertanyaan buat pengusaha. Kalau sampai karyawanmu sendiri selalu mengeluh, menuntut kepada pihak usaha, kira-kira pertanyaan kembali, apa yang sudah kau berikan kepada mereka? Apakah sudah ada keseimbangan antara apa yang kau berikan dan apa yang kau terima? Kalau tidak terjadi balas keseimbangan, maka pasti akan tertimbul suatu apa? Pergolakan. Jadi seringkali ada teman saya mengatakan mungkin, karyawan susah, kasih hati semakin dia melunjak katanya, semakin macam-macam. Sejauh mana apa yang kau berikan? Apakah itu sudah membantu kebutuhan mereka atau belum? Artinya apa? Keseimbangan antara pekerjaan yang dikontribusikan dan apa yang dia terima. Ini apa? Keseimbangan. Kalau tidak balance, pasti akan terjadi pergolakan. Oke? Maka dikatakan bahwa membantu mereka yang membutuhkan melalui dukungan dana, waktu, sumber daya sebagai panggilan yang harus dipenuhi. Bukan sekedar dana. Banyak karyawan yang bekerja di satu perusahaan, mereka tidak hanya tergantung kepada penghasilan. Ya. Ada juga yang mereka menginginkan apa? Suasana kerja yang lebih nyaman. Orang-orang yang bekerja di Sudirman, misalnya banyak perusahaan besar ya, kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau kerja di Sudirman itu gajinya gede. Ternyata enggak ya. Kenapa? Kerja di Sudirman, perusahaannya besar, gajinya tinggi, tapi gajinya tidak harus besar. Kenapa mereka mau? Kenapa mereka mau? Mereka merasa ada satu kebanggaan dan kenyamanan. Ya kan? Lu kerja di mana lu? Gua di Citibank. Keren kan? Lu dari mana? Sudirman. Wah, bangga kan? Lu dari mana? Tangerang. Tangerang, oh ya boleh. Tapi harus ada kompensasinya kan? Ya, jadi tidak semua karyawan begitu karena cari uang, tapi karena juga mencari kebutuhan yang lain. Ya, kenyamanan, kebanggaan dan lain sebagainya. Nah, ini juga merupakan satu hal yang perlu dipertimbangkan sebagai satu keharusan sebagai pembisnis. Ya, oke. Nah, jangan lupa ini. Setiap kali Anda memutuskan suatu dalam keputusan bisnis, jangan lupa harus berdoa sebelum membuat keputusan dan minta kepada bimbingan Tuhan. Karena apa? Mesti harus berdoa. Karena bukan orang Katolik ya. Karena bukan orang Katolik mesti berdoa ya. Karena apa? Setiap apapun keputusan kalian, apapun tindakan yang kalian lakukan, Tuhan tahu nggak? Dan Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi. Contoh sederhana, Bapak Ibu sekalian datang kemari, karena saya tanya, sehat semua? Jawabannya apa? Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan. Maka Bapak Ibu bisa hadir kemari. Tapi mungkin banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena ada suatu masalah. Balik sana. Tuhan tidak izinkan dia. Dan mungkin hatinya kepengen ketemu yang namanya Pak Karel, kepengen ketemu dengan Pak Doyo. Tapi Tuhan bilang jangan pergi, nggak pergi. Dan hari ini dia akan masuk. Ya, Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan, apapun juga penghalangnya pasti nyampe. Saya tadi berangkat dari Gading itu sudah jam 6:30. Dengan harapan saya sampai sini 6:30 udah nyampe gitu ya. Udah 1 jam bikinnya. Langsungnya macetnya minta ampun dari Kelapa Gading.
macet tuh kan. Karena saya ya tinggal di Kemayoran, tapi kebetulan saya ke Kelapa Gading dulu. Saya pikir oke lah, akan bantu. Ternyata keluar tol Kelapa Gading macet nih kan. Waduh. Terus ada telepon WA siapa? Salah satu. Siapa? Lili ya. Saya mungkin datang jam 8 nih, kalau macetnya begini. Saya hanya berpikir Tuhan izinkan ya. Kalau Tuhan izinkan, saya bisa datang cepat pada waktu. Selesai begitu masuk ke Cengkareng, tidak ada mobil yang sampai di sini pas. Ya, saya berangkat bahwa saya berpikir pasti Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, saya bisa sampai tengah 9. Karena saya semua langkah dan tindakan kita pasti Tuhan tahu dan Tuhan izin. Oleh karena itu berdoalah sebelum membuat satu keputusan dan minta bimbingan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah yang akan kita ambil. Kalau kita mau melangkah di dalam kehidupan kita sehari apapun juga, bukan hanya sekedar bisnis, selalu ajak Tuhan masuk. Tanya, apakah ini kehendakmu atau bukan? Ya. Agar supaya keputusannya kita selaras dengan kehendak. Kalau sudah bertanya dengan Tuhan dan sudah diberikan jalan keluar, artinya kita sudah sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ini penting sebagai Yesus. Ini sangat menjadi modal dasar. Nah, seringkali banyak pengusaha teman-teman saya yang tidak menggunakan fungsi ini. Mereka sudah mengatakan apa? Nomor 1, saya harus punya apa? Data. Riset pasar dulu, cek dulu kompetitor, cek dulu pasar. Nomor 1 cari data, riset dulu. Doanya lupa, doanya tidak pernah diingat. Ini terjadi juga pada waktu saya dulu belum mengenal dunia rohani juga. Saya waktu memimpin perusahaan multinasional di daerah Kuningan juga berpikir. Nomor 1, kalau kita mau bicara bisnis, bikin master plan-nya dulu, bikin strateginya dulu, cari data dulu selengkap-lengkapnya, olah data itu, baru kita bikin rencana kerja. Tuhannya selalu dilupakan, di belakang kan. Ya. Tapi kalau sudah semua master plan itu jadi, sudah kerja dari pagi sampai malam, berhari-hari, Tuhan bilang enggak, apa terjadi? Tidak pernah terjadi, gagal terus, ya, selalu terjadi. Oke, ini ada dasar yang paling mendasar. Dan ini bisa dilakukan untuk seluruh kegiatan kita sehari-hari, bukan hanya bisnis. Dalam setiap langkah kehidupan beraya. Oke. Nah, bisnis yang benar haruslah pertama ada didasarkan kepada kejujuran dan integritas. Kalau sudah landasannya adalah mau berbuat jujur dan integritas, itulah langkah pertama kita masuk ke dalam bisnis yang benar. Ya. Tapi kalau tujuannya bukan berdasarkan kejujuran, bukan berdasarkan integritas, apa yang kau katakan dengan apa yang kau berbuat tidak sama, itu akan kembali lubang pada bisnis itu. Oke? Yang kedua, memperhatikan prinsip keadilan terhadap karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan saling menguntungkan. Ini. Setiap langkah kita akan mulai satu usaha, maka harus memperhitungkan bagaimana kita bersikap adil. Oleh karyawan ini saya katakan bahwa teman saya mengeluh kan, karyawan itu kalau diberi terlalu banyak, makin mereka lunjak, bikin pusing kepala. Saya tanya, apakah sudah kau lakukan satu keadilan antara tugas yang dibebankan kepada karyawanmu yang harus kerjakan dengan penghasilan yang harus dia terima? Kalau itu balance, tidak akan terjadi pergolakan. Tetapi kalau itu tidak balance, pasti akan terjadi pergolakan. Karena tidak ada Nah, keadaan ini bukan hanya kepada karyawan, tapi juga kepada para pelanggan, mitra bisnis, terus saling bisa menguntungkan satu dengan lain. Kalau dengan pelanggan tidak bisa apa menguntungkannya? Bisa memecahkan permasalahan dan solusi daripada yang sedang mereka
hadapi. Itulah keseimbangannya. Saya menawarkan pemecahannya, menawarkan solusinya pada pelanggan saya. Ketika tempat di mana kita dapat menunjukkan solidaritas terhadap sesama manusia, peduli terhadap orang yang kurang beruntung. Ini juga satu hal yang harus diperhatikan bagi para pemain bisnis, bahwa harus memberikan solidaritas kepada sama rekan-rekan bisnis yang lain, dan juga peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Ada aktivitas sosial sebagai suatu pengusaha ataupun bergerak dalam dunia bisnis itu sendiri, ya. Oke, memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar secara jelas, ya, bahwa kita berbisnis itu tidak bisa sendirian, tetapi punya tanggung jawab moral kepada orang lain, punya tanggung jawab sosial kepada setiap masyarakat. Masyarakat itu harus selalu dibantu dan diberikan support yang maksimal. Inilah bisnis yang benar, ya. Nah, kita lihat, bisnis itu sebetulnya terjadi sejak mulai Kejadian 1:26-28. Dia berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya Allah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah titik awal di mana orang mulai diminta berbisnis oleh Allah. Perintahnya adalah perintah di mana Allah sebetulnya mempercayakan manusia itu untuk apa? Sebagai panggilan lain yang lain dan menunjukkan kepada masyarakat. Itu ini. Nah, ini. Manusia diminta tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola apa? Kejadian 1 sudah menggambarkan bahwa Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola bumi yang Dia ciptakan. Awal titik bisnis. Itulah prinsip dasar dari seorang berbisnis. Diberi kepercayaan untuk mengelola sesuatu bidang usaha. Ya, jadi bisnis itu bukan ujuk-ujuk muncul tahun 2000-an, tapi sudah dari dulu sudah diciptakan. Di mana setiap orang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola. Nah, bisnis harusnya dipandang sebagai panggilan untuk melayani yang lain dan memajukan masyarakat. Ini kaitannya. Sudah tujuannya. Paham ya? Jadi Tuhan menciptakan itu. Karena apa? Karena semua ciptaan milik siapa? Milik Tuhan. Semua Tuhan dunia. Dan Tuhan bilang, aku ciptakan, kau yang kelola. Itulah bisnis. Ya. Nah, keadilan dan kejujuran, di mana Amsal mengatakan raja seorang adalah raja bagi Tuhan, tetapi yang berkenan dari akan batu timbangan yang tepat, ya. Oke. Saya datang ini aja. Bisnis yang benar dapat membantu mereka yang membutuhkan serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang jelas. Ya. Bahwa setiap apa yang kau dapatkan dalam bisnismu pada hari ini atau pada masa lalu yang dulu, itu semua adalah karena Tuhan berikan sebagai satu anugerah pada kita, bukan milik kita. Ya. Mungkin juga sudah berulang-ulang disampaikan kalau nggak salah di SSK ya Pak ya? Sukses ya, contohnya disampaikan ulang-ulang ya. Bisnis itu bukan milikmu kan? Jadi adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk dikelola. Sama kan? Kejadian 1 gitu kan? Tuhan berikan kepercayaan pada manusia untuk mengelola bumi.
Ya, semua bisnis yang kita tangkap sekarang bukan milik kita. Tapi seringkali kita menganggap adalah milikku sendiri sehingga saya bisa berbuat sesuka-suka saya. Sehingga kalau kita melakukan bisnis yang maju, bisnisku berkembang dengan baik, tumbuhnya jelas, tiap tahun meningkat, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatan karyawanku, tapi karena apa? Karena berkat dari Tuhan. Apapun yang terjadi. Waktu saya dulu bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang cukup terkenal di Jakarta, saya punya seorang anak muda. Saya punya anak muda, usianya masih sekitar 40-an waktu itu. Dia seorang research and development, seorang dokter. Sangat pandai sekali, sangat pintar sekali, sangat disayang oleh ownernya. Karena dia bisa memajukan perusahaan dengan segala macam inisiatif dan kreativitasnya. Dia bisa mengeluarkan banyak ide-ide yang bagus, bisa menciptakan begitu banyak obat-obatan yang begitu berguna dan berfungsi, dan pasarnya juga bagus. Sangat sayang. Apa yang terjadi? Waktu kami sedang rapat dalam program riset dan development itu, dalam sedang dia memimpin rapat, tiba-tiba dia tertunduk, kepalanya di meja. Kami berpikir yang mendengar rapat ini, oh mungkin dia terlalu lelah, terlalu capek, karena anak muda dan energik dia kemana-mana. Apa yang terjadi setelah itu? Lama diam saja. Temannya ada inisiatif, ternyata sudah bisa. Dia bawa ke rumah sakit, koma, kurang lebih hampir 3 minggu. Setelah 3 minggu dia sadar. Dokter pun mengatakan bawa ke Singapura, proses analisis itu. Bawa ke Singapura, di treatment dengan segala macam baik, dia kembali. Begitu dia kembali, seorang dokter farmakolog pulang ke Indonesia, perilakunya sama dengan anak SD kelas 6. Saya kebayang, dokter muda, usianya sekitar 40-45 tahun, ahli farmasi, begitu sakit, 3 minggu dia koma, dibawa ke Singapura, balik ke Indonesia, perilakunya berubah menjadi seperti anak SD, memorinya semua ya. Apa sih hebatnya? Tuhan katakan sekali dia mengatakan kejadian terjadi. Ini betul-betul saya karena waktu itu saya masih bekerja di situ dan saya ikut saya tahu. Jadi kalau toh orang diberi satu keahlian, satu orang diberikan kehebatan, jangan merasa dirinya hebat karena diri bukan. Dia hebat itu karena dirinya, karena dia diberi anugerah oleh Tuhan, dia diberi berkat oleh Tuhan untuk menjadi orang yang hebat. Kalau dia menganggap ini itu hebat karena dirinya dia, Tuhan bisa ambil dari itu. Dan begitu Tuhan ambil, selesai. Bisa nggak sembuh? Memang orang itu masih ada sekarang. Mungkin usianya sudah sedikit di atas saya. Mereka recovery, cuma sekarang belum kembali kepada posisi waktu yang dulu. Ya, artinya dari tingkat SD, dia mulai treatment terus, naik SMP, mulai tingkat SMA, terus sampai mulai ke sini. Prosesnya panjang. Ya, jadi apa? Setiap orang yang diberikan talenta, diberikan keahlian, diberikan kepandaian, pertama adalah harus disyukuri. Puji syukur Tuhan, Kau berikan aku ke berkat.
itu, maka kepandianku ini harus aku kontribusikan lagi untuk kesejahteraan orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu maksudnya ya. Yang telah bisa. Nah, Amsal masih mengatakan, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan dan maka terlaksanalah segala rencanamu. Berbisnis yang benar diawali dengan niat dan motivasi yang benar. Ya. Tidak hanya mencari untung semata, tetapi juga harus berlandaskan kepada kejujuran dan integritas, maka Tuhan akan memberkati semua karya-karya. Ya, kalau kita berbisnis dengan penuh kejujuran, dengan motivasi yang benar, maka Tuhan pasti akan memberikan berkat yang semakin besar. Saya mengenal beberapa pengusaha-pengusaha besar, para konglomerat yang pernah saya ikuti mereka waktu saya belum masih bekerja di perusahaan profesional. Mereka, biarpun bukan orang Katolik, mereka berdoa dengan cara mereka sendiri. Ya, waktu saya dulu kantor perusahaan di Ancol, sebelum saya pensiun, mereka tuh punya seperti kuil, tempat mereka berdoa. Satu pojok tertentu, kayak kelenteng kecil gitu, segala macam perangkatnya, dan mereka setiap pagi, karena mereka menyadari bahwa bisnis itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan diri sendiri. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Utamakanlah keadilan dan kejujuran, bekerjalah dengan segenap hati dan dengan jujur. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Berbisnis untuk melayani dan memberi, bukan alat untuk mengumpulkan kekayaan pribadi, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain dan mengutamakan kesejahteraan bagi orang lain. Ini adalah prinsip daripada satu bisnis, ya. Oke, lakukan saja. Nah, hal yang membedakan sebagai pebisnis, kalau kita mau berlaku dengan benar dan baik adalah pertama, kekayaan berasal semua dari Allah. Apapun yang kau dapat, kekayaan yang kau miliki hari ini, semua datang dari Allah. Tanpa adanya ikut campur tangan Allah, maka bisnis ataupun pekerjaan yang kita kerjakan tidak akan pernah berhasil. Oke? Janganlah bermegah akan kekayaan yang kita miliki. Semua yang saat ini kita pakai adalah milik Allah, yang dititipkan kepada kita untuk digunakan karena kemuliaan Allah untuk kita. Artinya apa? Bahwa apa yang kita miliki adalah sebagai titipan yang Tuhan ingin agar itu dipakai untuk kemuliaan orang lain. Seperti juga karunia. Ya. Setiap orang pasti diberikan satu karunia. Betul ya? Nah, karunia itu dipakai untuk apa? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Bukan dipakai untuk dirimu sendiri. Demikian juga kekayaan. Harta milik yang kau punya tidak untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain setelah tentunya kepenuhan dirimu sudah terpenuhi, ya. Nah, hidup bukan bergantung kepada harta kekayaan yang ada. Walaupun berkelimang harta, tetapi tidak ada pernyataan Tuhan, maka hidupnya akan sia-sia. Ya. Oke, cepat saja. Cinta uang dapat mencelakakan seseorang. Hindarilah niatan untuk mendapatkan laba besar dengan membunuh bisnis orang lain dan bersaing secara ekstrim, dan jangan melupakan Tuhan. Saya sering kali mendengar para pebisnis mengatakan begitu. Matikan satu kompetitor. Jangan kasih dia kesempatan hidup. Bisa nggak bunuh kompetitor? Pernah nggak ada? Pengusaha bilang, ada pesaing, dia bilang matiin aja. Toh dia menjadi pengganggu buat bisnis saya. Bisa nggak membunuh kompetitor? Coba kalau bisnis bisa mematikan kompetitor? Bisa. Bisa. Kompetitormu ada orang kan situ yang menjalankan? Ada. Ada ya. Setiap perusahaan kompetitor pasti ada orangnya. Kan nggak mesti nggak ada. Tanya saya. Orang di dalam perusahaan kompetitor itu berdoa nggak untuk bisnis usahanya? Berdoa. Terus mau bunuh bagaimana? Bagaimana mau bunuh?
Tuhan juga tetap melakukan adalah Allah yang paling adil. Tidak mungkin Tuhan mengatakan, oke, aku berpihak kepada kamu, aku mati dia. Mungkin aku bunuh dia. Nah, maka saya bilang sebagai pebisnis yang elegan, pebisnis yang baik, dia tidak akan pernah berpikir untuk mematikan pemerintah. Karena dia juga ada orang di sini. Kalau dia mati bisnisnya, bagaimana hidup mereka? Bagaimana anak cucu mereka? Siapa yang masih makan? Tuhan adalah Allah yang paling adil dan mengayomi seluruh umat manusia. Dan dia pasti dulu. Percuma kita berpikir seperti itu. Paling banter apa yang kita lakukan? Kita maintain, kita pelihara supaya tidak berkembang terlalu besar sehingga menyerang kita. Hanya itu. Saya dulu waktu bekerja di perusahaan multinasional, dapat dunia pemasaran, bosnya mengatakan, Yus, kenapa kan matiin aja dia? Kita banting harga besar-besar, diskon dengan dia, supaya dia nggak bisa jual. Percuma, saya bilang, you rugi sendiri, makin gede diskonnya, sementara doang, gimana? Itu lagi dia. Apa yang mau lakukan? Saya mau tanya, paling bisa Pak, saya menjaga pangsa pasarnya untuk tidak bertumbuh lebih cepat, agar supaya saya tidak terganggu. Nah, kalau begitu konsepnya, maka yang terjadi, kita harus mulai belajar untuk saling mengadu kepandaian. Tuhan sudah berikan apa tadi pada kita? Tuhan memberikan pada kita semua skill. Ayo kita bersaing dengan kemampuan kita. Ini yang bisa dilakukan. Kalau punya tujuan untuk membunuh kompetitor dengan menjatuhkan harga serendah mungkin, itu perlu diri. Ya. Nah, maka itu janganlah pernah kita berpikir ekstrim seperti itu. Tapi ada, ya, pengusaha-pengusaha yang sedikit bergaya-gaya preman, kadang-kadang suka begitu kan. Matiin aja lah, bikin pusing. Bukan itu. Ya, kalau kita berbisnis jalan Tuhan, sebenarnya kita memikirkan bahwa di sana masih ada manusia yang harus diselamatkan. Ya, oke. Nah, bisnis tersebut adalah seperti di Markus mengatakan bahwa sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki di dunia ini tidak seberapa dengan apa yang Allah miliki dan persiapkan bagi kita. Ya. Jadi kalau kita punya kekayaan, sebetulnya tidak seperkian per mil daripada kekayaan daripada Allah. Jadi kalau sudah tahu besar itu, apa yang mau kita sombongkan? Nggak ada artinya kan? Wah, gue hebat, punya mobil 10, ya kan? Tanah itu di Ambalang sedemikian besar luasnya. Gue bilang itu hanya sekian per mil dari kekayaan yang gue miliki. Alokasi padamu adalah sebagian kecil dari harta Allah itu sendiri. Ya berkata apa? Lebih mudah saya unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Dia masih terbebani oleh kekayaan yang menurut dia adalah milik dia. Maka dia susah. Dia tidak mau melepaskan. Dia tidak mengatakan bahwa ini milik Tuhan, bukan milikku. Tapi dia masih bilang, ini adalah kekayaanku, punya hartaku yang harus kujaga. Maka dia sulit. Pada saat bisnis sedang dalam keadaan sangat sulit, tetaplah mengandalkan kepada Tuhan, bukan mengandalkan kepada ini sulit. Bisnis seringkali kita diajak bermain, betul ya? Kasih komisi lah, kasih suap lah, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Pada posisi kesulitan apapun, lupakan itu. Berbisnislah pada jalan yang enggak. Orang mengatakan ini, Yus, ini kan Indonesia. Beda lah sama orang di Eropa dan di Amerika. Mana mungkin Indonesia kalau tidak berjalan itu bisa berjalan dengan baik? Bukan dengan kata-kata saya sering bilang. Waktu saya bekerja di perusahaan multinasional di katakan saya di Jawa Lombok, Bandung, kami pernah mensuplai daging ayam itu ke salah satu instansi penerbangan yang cukup besar di Indonesia.
Berapa komisinya? 30%. Ya, memang. Untuk saya tanda tangan, Bapak bersedia dimakan 30%? Tidak saya. Kalau tidak, kami tidak memaksa. Waktu sebelum saya masuk, selalu mereka saya 30% oke. Kasih. Saya masuk, saya bilang sama bos saya, no way. Kalau begini caranya saya tidak mau. Bukan cara yang baik. Bisnis dengan cara seperti itu. Lalu apa terjadi? Konsekuensinya satu. Kau akan kehilangan konsep. Saya bilang siap, saya kehilangan konsep. Kasih saya waktu 2 tahun recovery. Konsep yang bilang. Saya bilang oke, kasih waktu 2 tahun ya. Kalau gagal, yuk yang saya bilang dengan pimpinan persis sebagai persis ini, kami tidak akan naikkan. Mau harga sekian silakan, mau selesai. Oke, drop supplier. List of supplier-nya kita dikeluarin. Oke. Saya pindah. Saya mulai membuka pasar baru. Artinya apa? Saya menjual retail. Saya mulai hitung berapa omset dari dia, berapa yang harus saya keluarkan, dan berapa yang harus saya kejar daripada bisnis retail tadi. Saya hitungkan. Dalam waktu 2 tahun, setiap bulan saya harus menghasilkan. Dalam waktu 2 tahun, retail yang saya cover sama dengan omset yang waktu itu di perusahaan penerbangan tadi. Oke, kami putus. Tidak pernah menjadi supplier dia lagi, dia mencari supplier baru. Tahun keempat, terjadilah perubahan struktur manajemen di perusahaan itu. Yang tadinya orang purchasing-nya itulah orang lokal, orang Indonesia, diganti sama orang dari Eropa, orang bule. Tahu dong bule kan? Kalau bule kan dari gitu-gituan ya. Lihat, ini perusahaan besar kok hilang namanya. Saya dibantu. Kenapa? Lah, jadilah kalau saya harus mengasih kepada perusahaan markup 30%, lebih baik kalau saya coret. Oh, begitu ya? Sekarang saya bilang, masuklah. Tapi saya bilang, saya mau dulu ke sana. Bagi saya prinsip, tidak ada jaminan betul. Enggak, kami semuanya clean. Bagi mereka-mereka yang bermain, semuanya harus skip. Saya bilang, kalau kita benar-benar mau berbisnis dan percaya pada Tuhan, pasti Tuhan bekerja. Nggak mungkin. Janji Tuhan pada kita apa? Dia selalu memberikan jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Waktu itu saya bilang ini, aduh, Yus lu terlalu rohani banget sih. Kamu bilang udah ikut rohani. Saya kan ikut rohani kan 98 pertama kali ikut perkuliahan. Ya itulah percaya saya. Kalau saya yakin percaya saya ikut apa yang Tuhan ajarkan, pasti Tuhan bekerja. 4 tahun kemudian kami tetap masuk sampai hari ini masih tetap jadi supplier. Kenapa? Pimpinannya berubah. Ingat bahwa segala sesuatu itu pasti bisa berubah tergantung kepada waktu. Maka dalam kondisi bisnis yang sulit sekalipun, kalau kita mengandalkan kepada kekuatan Tuhan, pasti akan ada berubah. Tunggu saja waktu. Ya, kesabaran itu penting. Kata apa? Tuhan mengatakan kepada kau masih mengharapkan kepada saya itu, kalau kau masih berharap kepada aku, percayalah pada aku, kau pasti akan menemukan jalan. Itulah janji Tuhan. Ya. Oke, ada yang mungkin mau disampaikan? Ada yang bertanya mungkin? Atau sudah cukup menginspirasi? Atau mungkin banyak pengalaman yang berbeda? Boleh, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Boleh ya Pak? Pak Doyan. Diskusi boleh kan? Boleh. Ada?
Kalau tidak ada, mungkin saya rasa sudah cukup dipahami ya perenungan pada malam hari ini. Maka saya bisa mengucapkan terima kasih. Sampai Tuhan memberkati. Selamat malam.